Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Octavia Putri dengan NIM 4012411118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi hukum administrasi negara, yaitu tentang kewenangan pemerintah. Konsep kewenangan pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik harus berdasarkan kewenangan. Kewenangan adalah dasar legitimasi tindakan pemerintah. Artinya, pemerintah hanya bisa bertindak kalau ada dasar hukum yang jelas. Bedanya, kewenangan authority atau bifocate, kekuasaan hukum yang diberikan oleh undang-undang, berisi hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum. Kekuasaan atau match hanya otoritas atau kemampuan mempengaruhi tapi tidak selalu punya dasar hukum. Jadi, pemerintah tidak sekedar punya kekuasaan, tapi harus punya kewenangan agar tindakannya sah menurut hukum. Yang kedua, dasar hukum kewenangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal 1 Angka 5, wewenang. Hak yang dimiliki badan atau pejabat pemerintahan. Pasal 1 Angka 6, kewenangan pemerintahan. Kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak di ranah hukum publik. Artinya, wewenang adalah bagian dari kewenangan. Unsur-unsur kewenangan. Dari penjelasan para ahli, kewenangan pemerintah punya ciri-ciri. Yang pertama, kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, diberikan oleh undang-undang, bukan otomatis dimiliki pemerintahan. 3. Berisi hak dan kewajiban. Yang keempat, menimbulkan akibat hukum, positif atau hukum negatif. Pertanggungjawaban kewenangan. Setiap tindakan pemerintah dalam menggunakan kewenangan atau tindakan hukum publik, kalau tindakan itu menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah bisa dimintai pertanggungjawaban. Ada mekanisme kontrol dan pengujian kewenangan supaya aparat pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan. Macam-macam kewenangan pemerintah. Yang pertama, ada wewenang terikat, dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditentukan materi, waktu, dan wilayah. Pemerintah wajib menjalankannya sesuai peraturan. Contoh, pemberian KTP, pencatatan kelahiran. Yang kedua, wewenang bebas atau discretionary before that. Pemerintah diberi ruang memilih cara atau keputusan selama tidak melanggar hukum. Ada fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Contohnya, kebijakan bantuan sosial dengan teknis pelaksanaan yang bisa disesuaikan. Yang ketiga, ada wewenang fakultatif, termasuk dalam wewenang bebas tapi sifatnya pilihan, boleh dilakukan atau tidak. Tidak wajib, hanya bisa dilakukan jika dianggap perlu. Lalu ada batasan bagi penggunaan kewenangan pemerintah. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan hukum yang diberikan. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena kewenangan merupakan dasar legitimasi tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Dalam penggunaannya, kewenangan pemerintahan dibatasi oleh 3 aspek, yaitu substansi, materi atau bidang apa yang boleh dilakukan pemerintah. Yang kedua, ada waktu kapan kewenangan itu berlaku. Yang ketiga, ada tempat, di wilayah mana kewenangan tersebut bisa digunakan. Jika pemerintah melanggar batasan tersebut, maka tindakan itu dianggap tanpa kewenangan atau on before. A.D. Belinfante membagi bentuk tidak berwenang menjadi 3, yaitu on before gate, Rations loci, tidak berwenang dari segi wilayah, misalnya pejabat bertindak di luar daerah kekuasaannya. Yang kedua, on before gate, rations temporis, tidak berwenang dari segi waktu, misalnya masa jabatan atau waktu berlakunya kewenangan sudah habis. Yang ketiga, ada on before gate, rations materi, tidak berwenang dari segi materi, misalnya pejabat bertindak di luar bidang tugasnya. Contoh, seorang bupati tidak bisa mengeluarkan keputusan di provinsi lain atau wilayah. Pejabat yang sudah pensiun tidak bisa membuat keputusan atau waktu. Atau camat mengeluarkan peraturan yang seharusnya menjadi kewenangan presiden, yaitu materi. Lalu ada sumber kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah bersumber pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Konstitusi memberi legitimasi bagi negara untuk membentuk organ-organ pemerintahan yang sah.
Dalam hukum administrasi dikenal 3 sumber kewenangan. Yang pertama, atribusi. Atribusi adalah pemberian kewenangan asli oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga atau jabatan tertentu. Kewenangan ini melekat pada jabatan sejak jabatan itu dibentuk. Contoh, Presiden memperoleh kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 4 ayat 1 untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Ciri-ciri atribusi menurut S. Mulyosudarmo, yang pertama, membentuk kewenangan baru atau tidak diturunkan dari kewenangan lain. Yang kedua, tidak menimbulkan kewajiban laporan pertanggungjawaban kepada pemberi karena wewenangnya asli. Yang ketiga, harus didasarkan pada UUD atau UU. Yang keempat, dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Delegasi berasal dari kata delegare atau melimpahkan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Dalam delegasi, tanggung jawab beralih kepada penerima atau delegataris. Syarat delegasi yang pertama, ada definitif. Pemberi delegasi tidak bisa lagi menggunakan kewenangan yang telah diserahkan. Yang kedua, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak boleh diberikan kepada bawahan langsung atau hubungan kepegawaian murni. Yang keempat, penerima delegasi wajib memberikan keterangan tentang pelaksanaan. Yang kelima, pemberi delegasi dapat memberi instruksi kebijakan atau yang disebut Beleidsregels. Contohnya, menteri mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada dirjen. Lalu ada mandat. Mandat berasal dari kata mandare atau memerintahkan. Mandat adalah penugasan dari pejabat yang lebih tinggi atau mandans kepada bawahannya atau mandataris untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Mandat biasanya terjadi dalam hubungan atasan bawahan rutin. Contoh, menteri memberi mandat kepada sekjen untuk menandatangani dokumen tertentu atas nama menteri. Ruang lingkup dan bentuk diskresi. Kebebasan interpretasi atau interpretative rigid. Kebebasan menafsirkan aturan hukum yang belum jelas. Kebebasan penilaian atau beforedealing rigid. Kebebasan menentukan apakah kondisi tertentu telah terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan. Yang ketiga, tujuan penggunaan diskresi. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum. Batasan penggunaan diskresi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik secara asas rasionalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Jika terjadi penyalahgunaan diskresi, aparat pemerintah dapat diuji melalui lembaga peradilan. Kondisi yang membolehkan diskresi pada pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ketika peraturan memberikan pilihan putusan atau tindakan, ketika peraturan tidak mengatur, ada kekosongan hukum, ketika peraturan tidak lengkap atau tidak jelas, ketika ada stagnasi pemerintah yang perlu segera diatasi untuk kepentingan umum, misalnya saat bencana alam, wabah, konflik sosial, dan sebagainya. Diskresi dalam hukum administrasi negara. Diskresi adalah kewenangan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan ketika aturan hukum tidak ada atau tidak jelas, tidak lengkap, atau menimbulkan stagnasi pemerintahan. Aturan teknis pada pasal 26-29. Kemudian ada perbedaan atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi menciptakan kewenangan baru bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tanggung jawab ada pada pemenang jabatan. Kemudian delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat lebih tinggi ke pejabat lebih rendah, tanggung jawab perpindahan ke penerima. Lalu ada mandat, penugas tidak ada peralihan kewenangan, tanggung jawab tetap pada pemberi. Secara singkat, atribusi adalah asal kewenangan, delegasi adalah pelimpahan dengan tanggung jawab beralih,
Kemudian mandat adalah penugasan dengan tanggung jawab yang tetap. Yang keempat ada diskresi. Diskresi adalah kebebasan yang dimiliki pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan ketika peraturan hukum tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada. Menurut Vokema Andrea, diskresi adalah kebebasan bertindak yang tidak diikat secara kaku oleh hukum. Menurut Black's Law Dictionary, diskresi adalah kewenangan pejabat untuk bertindak sesuai dengan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu. Ciri-ciri diskresi yang pertama yaitu digunakan ketika tidak ada aturan yang jelas atau aturan tidak memadai. Yang kedua, memberi ruang kebebasan bagi pejabat untuk menilai dan memutuskan. Yang ketiga, yaitu tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, tetap ada prinsip akuntabilitas dan batas hukum. Contohnya, polisi menilang dengan teguran lisan atau bukan tilang tertulis karena mempertimbangkan kondisi tertentu. Kepala daerah mengambil kebijakan darurat saat terjadi bencana meski tidak ada aturan rincinya. Kesimpulannya adalah, kewenangan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan dibatasi oleh substansi, waktu, dan tempat. Sumber kewenangan berasal dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang dengan 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi menciptakan kewenangan baru, delegasi memindahkan kewenangan beserta tanggung jawabnya, dan mandat hanya penugas dengan tanggung jawab tetap pada pemberi. Diskresi memberi ruang bagi pemerintah untuk bertindak secara bebas dan kondisi hukum yang tidak jelas, namun tetap bertanggung jawab secara hukum dan moral.